Tepuk satu. 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 Ada yang masih tepuk tadi. Gak konsentrasi. Kira konsentrasi nih. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk dua. 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 Nah, sudah konsentrasi. Sudah tidak ada suara tepuknya. Kita kita pelajari, kita pahami satu persatu ke 6 dimensi. Kalau ini namanya dimensi nih, kalau dalam proyek profil pelajar Pancasila itu ini namanya dimensi. Jadi ada dimensi yang membangun profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nanti dimensi itu dibagi lagi menjadi elemen, ya Bapak Ibu. Elemen, kemudian elemen itu dibagi lagi menjadi sub-elemen. Nah, yang kita nilai, yang menjadi fokus kita dalam proyek pelajar Pancasila itu sub-elemennya tersebut, bukan produk dari P5-nya. Jadi sub-elemen dari setiap dimensi yang kita pilih. Ini tidak perlu kita pilih semua. Misalkan kita hanya pilih 2 dimensi yang menjadi fokus kita di P5 yang kita susun. Misalkan hanya beriman dan bertakwa sama mandiri seperti itu. Tidak perlu semuanya kita ambil. Oke. Kenapa? Karena kalau kita ambil semua nanti kita menilainya kewalahan, terlalu banyak. Jadi hanya cukup 2 atau 1 saja. 1, 2 atau 3, ya, 2 atau 3. Yang mana dimensi itu nanti dibagi lagi menjadi elemen dan sub-elemen. Jadi di situ tujuan dari profil pelajar Pancasila itu menjadikan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, dimensinya itu fokusnya tidak hanya pada kognitif atau kepengetahuan siswa, namun juga tercermin dari yang paling penting adalah sikap dan perilaku dari siswa kita yang sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Jadi kalau di sini itu menerapkan supaya dimensi tersebut diterapkan oleh siswa kita, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Nah, yang kita mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini hubungannya adalah akhlak kepada Tuhan, misalkan berdoa, beribadah, atau menghormati. Kemudian di situ ada akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada negara. Elemennya ya, elemen beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak perlu kita pilih semua elemen-elemen tersebut. Kita hanya memilih 2 atau 3 elemen saja yang sesuai dengan proyek kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini hubungannya dengan keragaman budaya. Menghormati, saling menghargai keragaman suku, keragaman budaya, keragaman agama, serta menyaring siswa kita dapat menyaring budaya-budaya yang masuk ke negara kita, seperti itu. Kemudian bergotong royong ini hubungannya dengan saling berbagi, terus bekerja sama, berkolaborasi dengan temannya dan lain sebagainya. Kemudian kreatif ini hubungannya dengan bagaimana siswa kita dapat memecahkan sebuah masalah atau menemukan produk yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan baik dirinya maupun lingkungan. Bernalar kritis hampir sama dengan kreatif, yaitu bagaimana siswa kita diajarkan untuk menghasilkan atau menemukan produk orisinil dari karya mereka sendiri. Yang terakhir, mandiri.
itu melatih siswa kita bagaimana untuk mengenali kelemahan dan kelebihan dirinya, kemudian bekerja secara mandiri dan menyelesaikan tugasnya secara mandiri sesuai dengan kelebihannya tersebut. Itu secara umum tentang dimensi-dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Yang pernah panjenengan sudah diterapkan di sekolah nggih. Kemarin ambil yang dimensi apa? Gotong royong ya Bu. Pembuatan es jus. Pembuatan jus. Dimensinya yang diambil kenapa? Gotong royong nih. Biasanya kita itu fokusnya itu kadang terlalu fokus ke produknya. Padahal yang utama itu adalah dimensinya. Yang pertama itu bukan kita menentukan produknya, tapi kita menentukan dimensi apa yang kita ambil yang menjadi fokus dari proyek yang akan kita lakukan. Kemudian sub-elemen apa yang harus kita nilai atau yang tampak dari anak-anak, yang mana dalam proyek tersebut mencerminkan dimensi itu. Jadi yang fokus utama adalah dimensi dari pelajar Pancasila ini, tidak tidak fokus ke produknya seperti itu. Kemudian nanti setelah kita menentukan kira-kira dimensi mana yang saya ambil, kemudian nanti selanjutnya panjenengan menentukan temanya, tema apa, kemudian topiknya. Lanjut. Sudah. Nah, ini penerapan profil pelajar Pancasila ini diterapkan di sekolah itu dalam tiga kategori, tiga elemen. Tidak hanya di kokurikuler khusus P5, namun di intrakurikuler, di muatan pelajaran, kita juga harus menyelipkan profil pelajar Pancasila. Biasanya di modul ajar itu kan atasnya setelah keterangan dari modul ajar, identitas dan lain sebagainya, di situ kan tertera profil pelajar Pancasila yang dinilai apa, misalkan benar kritis. Jadi tidak hanya khusus pada kegiatan kokurikuler P5 saja, namun profil pelajar Pancasila ini harus kita selipkan dalam kegiatan intrakurikuler di muatan pembelajaran kita. Misalkan pembelajaran IPAS, di situ kita menyelipkan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis misalkan, atau ketika di pendidikan Pancasila kita menyelipkan dimensi gotong royong dan berkebinekaan global misalkan seperti itu, sesuai dengan tema yang diajarkan di materi tersebut. Misalkan kalau pendidikan Pancasila materinya tentang keragaman suku, kita bisa menyelipkan berkebinekaan global di situ. Atau kalau misalkan matematika, kita bisa menyelipkan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri yang sesuai saja, disesuaikan dengan materi kita, tidak perlu semua. Kemudian yang berikutnya, profil pelajar Pancasila juga harus diselipkan pada kegiatan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalkan di sekolah kita ada beberapa ekstrakurikuler yang tersedia. Kemudian anak-anak kita bagikan angket atau kita tanya ekstrakurikuler mana yang pengen dia pilih, yang pengen dia ikuti. Berarti di situ secara tidak langsung kita sudah menyelipkan dimensi dari profil pelajar Pancasila yang mana itu. Anak-anak kita beri kebebasan untuk memilih ekstra mana yang kamu ikuti, di sini terserah. Berarti di situ secara tidak langsung kita kenalan kritis boleh. Apalagi Ibu? Silakan anak-anak memilih ekstrakurikuler yang kamu sukai atau yang kamu minati sesuai dengan bakat dan kemampuanmu. Berarti secara tidak langsung dari penalar kritis sudah dia akan
eh, berpikir ya, kira-kira apa ya, sama gotong royong gitu, berkolaborasi tadi, berkolaborasi dengan temannya gitu. Terus apalagi mandiri bisa gitu Bu ya, beriman bisa, secara tidak langsung gitu, semuanya bisa masuk gitu. Di situ secara tidak langsung kita sudah menerapkan dimensi tersebut pada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian misalkan di kegiatannya kalau pramuka, misalkan ada kegiatan mesti ada gotong royong ya, ada tali temali atau apa kegiatan kelompok, biasanya kan mesti seperti itu. Bisa juga semuanya bisa masuk, beriman bertakwa. Itu yang di ekstrakurikuler. Kemudian selain itu dimensi profil pelajar Pancasila ini kita terapkan dalam budaya satuan pendidikan kita. Oke. Misalkan di situ ibu bapak di sekolahnya ada kegiatan sholat duha atau sholat duhur berjamaah, oke. Atau misalkan ada kegiatan istighosa setiap 1 bulan atau seminggu sekali, berarti di situ budaya satuan pendidikannya sudah menanamkan profil pelajar Pancasila untuk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian misalkan kalau di sekolah panjenengan ada berbagai macam anak yang berasal dari daerah yang berbeda, ada yang Jawa, ada yang Madura, berkebinekaan global. Di situ tidak ada ilo-iloan biasanya. Mereka hidup berdampingan dan rukun, berarti budaya sekolah tersebut sudah menerapkan berkebinekaan global. Gotong royong tentu saja bisa, misalkan ini piket kelas, nih ada piket kelas, kemudian ada kegiatan kerja bakti dan lain sebagainya. Kreatif anak-anak misalkan pada waktu istighosa atau sholat duha berjamaah secara bergantian, ada yang menjadi imam atau yang memimpin istighosa seperti itu dan lain sebagainya. Mandiri, bernalar kritis bisa kita terapkan di budaya satuan pendidikan. Jadi penerapan proyek profil pelajar Pancasila ini merupakan lintas disiplin ilmu yang bisa diterapkan di berbagai mata pelajaran seperti itu. Nah, di sini mengapa tadi seperti yang saya sampaikan di awal, mengapa P5 itu penting? Kenapa P5 ini harus ada? Ibu Bapak, ini kurikulum Merdeka kan sudah tahun kedua, mau tahun ketiga untuk tahun ajaran depan. Berdasarkan keputusan dari Permendikbud, kurikulum Merdeka rencananya akan dijadikan sebagai kurikulum nasional. Artinya kita wajib, kalau dulu pilihan boleh masih pakai kurtilas, boleh pakai kurikulum Merdeka. Untuk tahun depan ini kita kurikulum Merdeka sudah diterapkan sebagai kurikulum nasional. Jadi kita siap tidak siap harus menggunakan kurikulum tersebut. Nah, di situ yang membedakan dengan kurtilas adalah adanya P5 ini. Kenapa kok penting diterapkan di kurikulum, di pembelajaran? Karena di P5 ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Jadi di sini P5 ini lebih menekankan pada belajar nyata atau istilahnya praktek langsung, praktek langsung dengan lingkungan atau dengan tema sesuai dengan yang direncanakan dalam proyek. Jadi secara tidak langsung peserta didik ketika diajarkan atau diberikan pengalaman belajar dengan penerapan langsung sesuai dengan yang dialami, maka karena kita itu kalau mendengar saja, melihat itu hanya berapa persen
terus lupa nggih. Beda dengan mengalami. Kalau mengalami itu pasti ingat ya Bu ya, ingat oh iya dulu saya jenengan aja nggih. Oh ya dulu saya pernah ke sini. Itu mesti ingat, tapi hanya dijelaskan itu kadang nanti habis ini juga lupa nggih, seperti itu nggih. Beda dengan melakukan. Jadi P5 ini memberikan pengalaman belajar peserta didik mengalami sendiri yang menjadikan lingkungan sekitar ini sebagai sumber pembelajaran. Kemudian dalam kegiatan proyek ini peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema atau isu penting. Jadi kita sesuai tema kita bisa kita bebas kita ambil. Nanti ada berapa tema Ibu Bapak? Di SD ada berapa tema untuk proyek profil pelajar Pancasila? Nanti kita bahas selanjutnya ini. Jadi ada 6 tema untuk SD dan 7 tema untuk SMP, SMA, 8 tema untuk SMK. Temanya bisa kita bebas kita pilih sesuai dengan kondisi lingkungan kita atau kejadian yang lagi misalkan lagi viral, lagi viral. Misalkan sekarang lagi viral film Mina sebelum 7 hari. Nah, berarti kita misalkan ambil tema bangunlah jiwa raganya. Kita ambil materi bullying misalkan gitu ya. Bullying atau pergaulan remaja seperti itu. Kita sesuaikan dengan isu-isu yang viral atau yang terjadi sehingga menarik anak-anak itu akan tertarik untuk mengikutinya seperti itu. Atau tema kita bisa kita sesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah kita. Kondisi di lingkungan sekitar kita. Misalkan kalau di MI Holil itu dekat dengan pasar Ibu Bapak dekat dengan pasar. Oh kita ambil tema kewirausahaan ini cocok, ada pasar, kita dekat pemasaran dan lain sebagainya. Atau misalkan oh pasar ini awan kok ambune gak enak, banyak sampah. Kita bikin gaya hidup berkelanjutan. Gimana cara mengolah sampah organik itu? Anak-anak kita ajak untuk mengolah sampah organik dari kegiatan pasar tadi. Dari setelah siang saat pasar itu sudah tutup seperti itu. Jadi kita sesuaikan, bisa sesuai dengan lingkungan sekolah kita atau sesuai dengan isu-isu yang berkembang pada saat ini. Di situ misalkan ada perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha teknologi dan lain sebagainya. Seperti itu, di mana peserta didik diharapkan memberikan kontribusi, memberikan dampak bagi lingkungannya. Jadi kegiatan P5 yang kita laksanakan itu bisa bermanfaat, berdampak bagi lingkungan sekitar. Misalkan tadi kita ambil mengolah sampah, berarti tindakannya kan berdampak pada lingkungan sekitar. Sampah-sampah jadi bersih, kemudian sampahnya juga bermanfaat. Misalkan kita olah jadi kompos atau dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini proyek profil pelajar Pancasila ini sebagaimana dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa anak-anak itu tidak hanya memiliki pengetahuan tapi juga mengalaminya sendiri, seperti itu. Jadi proyek profil Pancasila ini sangat sesuai dengan filosofi pendidikan yang diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita memberikan pembelajaran ke anak-anak itu tidak hanya pengetahuan, namun bagaimana anak-anak itu mengalaminya sendiri, kemudian tidak hidup berpisah dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana mengalaminya sendiri dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Di situ profil pelajar Pancasila ini sangat membantu anak-anak untuk memahami lingkungannya serta berdampak bagi lingkungan.
Nah, tema-tema atau isu-isu seperti tadi, misalkan perubahan iklim tadi sudah disebutkan, kemudian isu global. Kalau misalkan kita mau angkat isu global, misalkan kalau sekarang lagi rame-ramenya Palestina, Palestina, berarti kita bisa angkat tema itu, isu global, boleh. Misalkan kita ambil tema apa ya Bu yang sesuai ya? Kalau sekarang ada, misalkan kita mau mengangkat persoalan berkaitan dengan agama ya Bu, agama apa masalah apa ya Palestina itu, kita bisa ambil misalkan berkebinekaan global juga boleh, atau berkebinekaan global atau gotong royong juga boleh ya, untuk misalkan galang dana atau lain sebagainya seperti itu. Nah, di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila tadi sudah saya sampaikan, kegiatan kokurikuler ya Bu ya, termasuk kegiatan kokurikuler. Tadi ada berapa kegiatan pembelajaran di sekolah Bu? Ada 3 nih, kokurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Kokurikuler ini P5 ini yang punya alokasi waktu sendiri ya, 20% sampai 30% dari jam per tahun. Kemudian ini terpisah, P5 ini terpisah dari intrakurikuler kegiatannya. Kegiatan P5-nya terpisah dari intrakurikuler, dimensi profilnya bisa kita masukkan ke kegiatan intrakurikuler. Jadi penekanannya, kegiatan P5 tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran yang kita ajarkan saat itu, bebas. Namun kita bisa menyelipkan dimensinya pada kegiatan intrakurikuler. Untuk proyeknya tidak terikat dengan materi yang sedang kita ajarkan, seperti itu. Jadi temanya bebas, tidak perlu disesuaikan dengan materi IPAS atau materi bahasa Indonesia atau materi matematika dan lain sebagainya. Kalau kebetulan sama, ya tidak apa-apa, seperti itu. Kemudian di proyek profil pelajar Pancasila itu tidak hanya aktornya itu tidak hanya guru dan siswa, namun kita bisa melibatkan orang tua, bisa kita melibatkan mitra atau melibatkan warga masyarakat sekitar, seperti itu. Jadi bisa kita libatkan, tidak hanya guru sama murid atau peserta didik, kita bisa ajak orang tua. Misalkan kalau orang tua itu kita mau mengangkat tadi, misalkan mau mengangkat kewirausahaan ya, mau jualan di pasar, apa ya yang dijual ya, misalkan apa Bu tadi, jus apa? Jus buah, atau yang lebih misalkan ada wali murid kita yang pengalaman jualan jus buah, kita bisa masukkan kegiatan wali murid itu ke dalam proyek kita. Misalnya kita datangkan narasumber dari wali murid. Jadi wali yang memberikan pengarahan ke anak-anak cara membuat jus itu seperti ini. Siapkan bahan-bahannya, air, buah, gula. Tidak harus kita. Misalkan ada wali murid kita itu yang jualan jus bertahun-tahun, berarti beliaunya sudah pengalaman ya Bu ya. Bisa kita minta tolong untuk menjadi narasumber P5 kita masuk pembelajaran. Kalau ada waktu luang, jadi wali murid yang menerangkan. Di situ selain tugas kita enteng, juga hubungan dengan wali murid ini semakin erat ya Bu ya. Wali murid ini merasa memiliki atau ikut andil dalam program sekolah. Kalau mereka ini diikut sertakan, itu rasa kepeduliannya itu lebih ya Bu ya, akan timbul lebih. Oh, anakku gini wis, dia merasa dihargai, dilibatkan. Akhirnya untuk mendukung program-program sekolah, wali murid itu tidak berpikir 2 kali. Insya Allah mendukung 100%. Jadi tidak hanya
guru dengan siswa, kita bisa melibatkan wali murid atau masyarakat sekitar. Atau misalkan sekarang ini penjualan offline ini kok jual baju ya, misalnya jualan baju offline ini kok jualan offline ini lagi menurun, nggak laku nggih, kalah dengan yang online. Nah, berarti kita project kita menjual lewat online. Misalkan berarti kita harus buat konten atau buat video. Nah, kita bisa mengundang narasumber. Misalkan kalau wali murid kita ada yang selebgram, ya kita undang gitu. Cara dia promosi itu seperti apa, kalimat yang menarik untuk disampaikan ke konsumen itu bagaimana. Bisa kalau kita agak saya nggak pernah live jualan di TikTok gurunya misalkan ya, gak pede. Nah, bisa didatakan narasumber, bisa dari wali murid, kadang wali murid kan pede ya Bu ya, jualan atau dari wali murid atau dari warga sekitar juga bisa seperti itu. Jadi intinya P5 ini kegiatannya tidak harus guru sebagai sumber belajarnya, guru hanya sebagai fasilitator. Kita bisa melibatkan orang tua, mitra atau warga sekitar seperti itu. Melibatkan mitra boleh, misalkan di kegiatan P5 itu kita selipkan tadi mengolah, misalkan membuat jus boleh, kita ajak anak-anak langsung pergi ke tempat kedai jus juga boleh, seperti itu biar kegiatannya menarik. Atau misalkan pengolahan keripik tempe atau keripik gitu, kita ajak anak-anak ke tempat pengolahannya juga bisa. Lanjut gitu. Nah, di sini prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang pertama adalah holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif. Holistik di sini artinya P5 ini terpadu, memadukan dari berbagai ilmu pengetahuan, tidak berdiri sendiri. Kemudian kontekstual berkaitan dengan pengalaman nyata, artinya lingkungan sekitar ini dijadikan sebagai sumber pembelajaran sesuai dengan realitas sehari-hari. Kalau kita membuat jus mangga, jus buah, berarti anak-anak langsung praktek membuat jusnya, tidak hanya melihat caranya seperti ini. Setelah melihat, anak-anak juga diharuskan membuatnya langsung. Jus buah itu bagaimana, yang lezat itu takarannya seperti apa, gulanya berapa, buahnya berapa, seperti itu. Dan kalau bisa di penjualannya sekalian. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik, artinya aktor utamanya adalah siswa. Jadi bukan gurunya yang sibuk ngejus buahnya, tapi anak-anak. Kadang kita itu nggak percaya ya Bu ya, ini nggak percaya, kadang nggak serantan ya Bu ya. Itu secara tidak langsung kita melanggar hak anak untuk bertumbuh kembang ya. Padahal mereka ini pada dasarnya punya, kita itu intinya nggak percaya mbak anak itu nggak percaya, si talah gak karuan apa suta terus belum juga di awas gitu ya. Padahal kita percayakan anak-anak ini sebagai pusat pembelajaran, sebagai aktor utamanya. Kita guru hanya mengarahkan sebagai fasilitator saja, seperti itu. Yang keempat, prinsipnya adalah eksploratif, artinya dalam proyek profil pelajar Pancasila itu kita ada kegiatan untuk menggali atau meneliti, menemukan sesuatu sehingga bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Nah, dari prinsip-prinsip ini nanti kita akan coba untuk menyusun modul proyek ya Bu, untuk tahun depan. Nanti kita susun, kita diskusi, menentukan temanya apa, elemennya apa, topiknya apa untuk tahun depan, seperti itu ya, untuk tahun pelajaran 2024-2025. Selanjutnya beda.
ini manfaatnya. Manfaat ini untuk satuan pendidikan, menjadikan satuan pendidikan itu sebagai ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat, menjadikan satuan pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitarnya, untuk mendidik, memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Yang berikutnya, merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran dan untuk memperkaya hasil pembelajaran. Sedangkan untuk peserta didik, manfaatnya ini adalah yang utamanya adalah memperkuat karakter, khususnya dimensi-dimensi yang telah kita pilih tadi. Yang kedua, profil pelajar Pancasila ini P5 ini menjadikan peserta didik ini berpartisipasi dalam merencanakan pembelajaran. Kemudian mengembangkan keterampilan sikap dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek. Melatih kemampuan pemecahan masalah, memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian serta isu di sekitar mereka, kemudian menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah diupayakan. Jadi begitu banyak manfaatnya untuk baik itu untuk satuan pendidikan, pendidik maupun untuk peserta didik. Selanjutnya. Nah, tadi setelah memahami dimensi pelajar Pancasila, langkah selanjutnya adalah menyiapkan ekosistem sekolah. Ya Bu ya. Jadi sebelum kita menyusun modul, itu yang pertama tadi sudah kita memahami dimensi apa saja. Masih ingat ya Bu, berapa dimensi tadi? 6 dimensi. Apakah kita harus pilih semua Bu? Tidak. 2 atau 3 saja sudah cukup, ya. Tidak perlu semuanya. Yang kedua adalah menyiapkan ekosistem sekolah. Ekosistem itu lingkungan sekolah kita. Yang pertama adalah kita menyiapkan budaya sekolah kita. Ya, budaya sekolah yang bagaimana? Yang berpikiran terbuka. Artinya sekolah ini terbuka menerima masukan atau saran dari berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam mengembangkan program-program sekolah. Kemudian senang mempelajari hal baru. Selanjutnya kolaboratif. P5 ini dilaksanakan secara kolaboratif ya Bu ya, bersama-sama. Tidak jadi tim. Gurunya tidak sendiri-sendiri pelaksanaannya. Guru kelas 1 sendiri, maksudnya wali kelas 1 sendiri, wali kelas 2 per kelasnya sendiri, tidak. Bisa kita laksanakan dengan tim. Jadi merupakan kolaborasi dari antar pendidik. Seperti itu. Kemudian peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan P5. Kepala Satuan Pendidikan. Pertama, Bapak Kepala Sekolah nanti membentuk tim proyek. Jadi proyek ini tidak dilaksanakan per individu guru, ya, tapi merupakan sebuah tim. Jadi nanti Bapak Kepala Sekolah bisa membentuk tim proyek, kemudian mendampingi jalannya proyek, membangun komunikasi untuk kolaborasi, mengembangkan komunitas praktisi, melakukan coaching secara berkala, merencanakan, melaksanakan, merefleksi, dan mengevaluasi pengembangan aktivitas dan asesmen proyek. Untuk pendidik ini kita sebagai guru, yang pertama tugas kita adalah merencanakan proyek. Jadi merencanakan proyek, sebelum merencanakan proyek, kita tentukan dulu dimensi apa yang mau kita ambil untuk menjadi fokus penilaian kita. Yang kedua, setelah dimensinya kita tentukan tema. Temanya apa? Kalau sudah tema, topiknya apa? Yang lebih khusus lagi ya. Dari tema ke topik. Kalau sudah ketemu topiknya, baru kita merencanakan proyeknya. Kegiatannya apa saja, kita susun dalam modul ajar. Yang kedua, pendidik ini sebagai fasilitator, artinya hanya mengarahkan siswa, hanya membimbing. Yang melakukan seluruhnya adalah siswa. Yang ketiga sebagai pendamping, yang keempat sebagai supervisor dan konsultan dan moderator. Di sini juga kita harus melibatkan peran pengawas, ya. Biasanya di tiap
kecamatan ada pengawas. Pengawas ini tugasnya adalah memberikan pendampingan dan pembinaan secara berkala, misalkan setiap mau awal ajaran baru atau setiap akhir semester. Kemudian memastikan keterlibatan antar pemangku kepentingan berjalan dengan baik. Yang ketiga, memberikan pengawasan dan dukungan kepada satuan pendidikan. Itu tugasnya pengawas. Jadi di sini harus ada kolaborasi kerjasama antara kepala satuan pendidikan, pendidik, dan pengawas dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, peserta didik. Di sini peserta didik sebagai aktor utamanya, ya, aktor utama dalam pelaksanaan P5. Komite sekolah bisa dari wali murid, ya, memberikan dukungan atas program tersebut. Kemudian dinas pendidikan tentunya memberikan kebijakan-kebijakan dan memantau, mengevaluasi pelaksanaan proyek. Masyarakat bisa dari orang tua dan mitra. Di situ masyarakat dan orang tua bisa kita libatkan dalam proyek kita sebagai narasumber atau yang lain sehingga membantu kelancaran proyek yang kita susun tersebut. Selanjutnya, nah, setelah menyiapkan ekosistemnya sudah siap ini. Oh, kita sudah siap melaksanakan P5. Ya, mulai dari pendidiknya, dari kepala sekolah, dari masyarakatnya, dari dinas pendidikannya kan sudah mencantumkan. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan penguatan kapasitas tim project. Penguatan itu apa, Bu? Seperti kegiatan kita saat ini. Ini di sini kepala sekolah, satuan pendidikan telah memberikan penguatan kepada pendidiknya dalam berkaitan dengan P5. Penguatan bisa berupa kegiatan komunitas belajar di sekolah atau mendatangkan narasumber atau bekerja sama dengan mitra. Nah, ini termasuk penguatan untuk memberikan pengetahuan atau penguatan terhadap P5 itu seperti apa. Ini termasuk contoh kegiatan penguatan yang diberikan oleh sekolah kepada pendidik untuk kesiapan dalam melaksanakan P5. Itu. Nah, kalau sudah ekosistemnya, lingkungannya sudah siap, selanjutnya kita adalah mendesain. Nah, ini di sini kita mulai mendesain proyek, itu kita buat modul ajarnya. Mendesain proyeknya itu seperti apa? Yang pertama langkah-langkahnya adalah, selanjutnya beda. Yang pertama adalah membentuk tim fasilitator. Tim fasilitator tadi siapa, Ibu Bapak? Guru, membentuk tim fasilitator. Artinya di sini tim, berarti P5 itu tidak dikerjakan per individu gurunya dalam sebuah tim. Kalau misalkan tim itu boleh misalkan kalau sekolah kita itu pendidiknya sedikit, kita buat satu tim, kita buat 2 tim misalkan untuk fase A, fase 3 tim, fase A, fase B atau C. Atau bisa jadikan satu tim, Bu, satu sekolah. Enggak apa-apa kalau misalkan pendidiknya terbatas, satu tim satu sekolah berarti artinya nanti satu tema satu sekolah sama, temanya sama, topiknya sama, seperti itu. Jadi Bapak Kepala Sekolah menentukan tim fasilitatornya, siapa saja yang dilibatkan dalam proyek tersebut. Tidak hanya dari guru, bisa tim fasilitatornya ini kita masukkan masyarakat atau orang tua, seperti itu, atau mitra. Tidak hanya guru kelas juga, ya. Jadi tim fasilitatornya ini bebas, semua bisa masuk. Setelah menentukan tim fasilitator, yang kedua mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Tadi setelah membentuk tim fasilitator, kepala satuan pendidikan, Bapak Kepala Sekolah juga menunjuk atau menentukan satu orang koordinator. Boleh koordinatornya 1 orang atau 2 orang atau 3 orang.
Misalkan orangnya terbatas berarti satu proyek satu koordinator seperti itu. Kalau gurunya banyak bisa 2 koordinator atau tiga koordinator. Koordinator ini siapa? Bebas, boleh wakil kepala sekolah atau guru yang pengalaman sudah pernah melaksanakan proyek sebelumnya sebagai koordinator. Nanti yang akan mengkoordinatori teman-temannya dalam melaksanakan proyek seperti itu. Atau boleh ditunjuk koordinatornya, koordinator dari fase A berarti mengkoordinir guru kelas 1 dan 2. Koordinator fase B berarti kelas 3 dan 4. Fase C berarti koordinator kelas 5 dan 6 seperti itu. Setelah membentuk tim fasilitator, membentuk koordinator. Ini sebagai penanggung jawab, Ibu. Penanggung jawab pelaksanaan P5 ini. Setelah itu, yang kedua mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Jadi, tingkat kesiapan satuan pendidikan itu dibedakan menjadi 3 kategori. Kategori mulai berkembang, sudah berkembang, dan mahir. Kalau misalkan mulai berkembang, bisa kita pilih satu tema untuk semua kelas, kelas 1 sampai 6 boleh. Kalau yang sudah mahir, misalkan setiap jenjang kelas, setiap kelas beda tema, boleh juga. Kemudian yang ketiga adalah merancang dimensi, tema, alokasi waktu P5. Jadi yang ketiga, setelah kita mengidentifikasi tingkat kesiapan, kita merancang dimensinya. Kita dimensi pilih yang mana? Pilih 3 atau pilih 2 boleh, pilih 4. Kemudian temanya kita tentukan, alokasinya berapa JP. Kalau untuk 1 tahun itu 20%, itu 256 JP ya Bu, untuk kelas 1 sampai 5. Untuk kelas 6 lebih sedikit, 245. Oke, 256 JP kalau 1 tahun berarti per semesternya 120 berapa Bu? 252 1 tahun. Berarti 1 semesternya berapa? 126. Yes, 126 JP. Itu alokasi proyek profil pelajar Pancasila. Banyak ya Bu ya, 126 JP. Kita sehari itu berapa JP ini? Kita kalau di sekolah saya itu kan 5 hari kerja, 1 hari itu 8 JP, berarti seminggu itu kali 5 40 JP. 40 JP kalau 126 berarti kurang lebih pelaksanaan alokasi waktu untuk P5 ini 40 berarti kurang lebih 3 minggu nggih. 40 kali 3 120 nggih. 3 minggu lebih sedikit. Namun itu fleksibel Bu ya. Enggak harus, kalau misalkan seperti di MI itu kan jenengan muatan pelajarannya kan banyak ya. Muatan pelajarannya banyak. Kalau di negeri itu sebelumnya kalau kurtilas itu seminggu itu hanya 35 ya, 34. Setelah kurikulum merdeka ada P5 itu menjadi 40 JP per minggu anak-anak itu tatap mukanya. Jadi sangat banyak, apalagi di MI bisa lebih dari 40 JP. Sehingga solusinya nanti P5 ini bisa fleksibel, tidak hanya tatap muka di sekolah, sinkronus, tapi bisa versi asinkronus di rumah. Misalkan proyek apa bisa dilanjutkan di rumah, nanti evaluasinya dibawa ke sekolah untuk menyiasati seperti itu. Misalkan kalau membuat membuat karya atau membuat daur ulang gitu, gak harus di sekolah semuanya, bisa dilanjutkan di rumah. Jadi tidak terlalu lama di sekolah, soalnya kalau kita masukkan sesuai aslinya itu